Hai teman-teman fisika, kita mulai lagi pembahasan hari ini itu tentang getaran dan gelombang ya. Lanjut ke soalnya langsung. Oke, sebuah gelombang bergetar 180 kali dalam 1 menit. Oke, lanjut aja, kita bisa catat givennya atau diketahui dari soal ini adalah pertama N sama dengan 180, waktunya adalah 1 menit, 1 menit. Dan 1 menit dirubah ke detik adalah 60 ya teman-teman, 60 detik. Jika panjang gelombang 50 cm, berarti panjang gelombang itu lambda. Nih 50 cm. Maka cepat rambat gelombang adalah, ingat ini 50 cm, yang diminta meter per second ya, berbeda. Bisa kita lanjut ini dengan dirubah dulu ke meter ya teman-teman. Jadi ini adalah 0,5 meter. Nah, dari rumus ini, dari given ataupun diketahui yang sudah ada ini, itu kita punya pertama period bisa kita dapatkan, rumusnya adalah T per N, dan kita dapat T-nya adalah 60, N-nya adalah 180. Setelah disederhanakan, ini adalah 1 per berapa teman-teman? Per 3 ya, second. Berikutnya kita punya rumus kecepatan, itu ada beberapa, saya tulis dulu di sebelah kanan dah. Kecepatan rumusnya pertama adalah lambda kali frekuensi, yang kedua adalah lambda per period, dan juga rumus kecepatan yang biasa itu adalah jarak dibagi waktu. Ini bisa nih 3, ini rumus kecepatan. Nah, ternyata kita pakai yang kedua ya teman-teman ya, yaitu lambda per period atau periode. Lambdanya adalah 0,5 dan periodnya adalah sepertiga ya teman-teman. Dan kita dapatkan ini bisa dirubah 0,5 kali 3 per 1, dan kecepatan kita dapat jawabannya adalah 1,5. 0,5 kali 3 itu 1,5 meter per second. Oke, dapat untuk soal nomor 1. Berikutnya, ya, ini ya jawaban nomor 1 ya teman-teman. Berikutnya nomor 2 langsung. Sebuah gelombang mempunyai panjang gelombang 20 cm. Oke, givennya adalah lambda 20 cm. Jika periode gelombang 5 second, berarti T-nya, T besar periode itu adalah 4 second ya, 4 second ya. Maka cepat rambat gelombang, V-nya sama dengan apa? Nah, kita lanjut dengan rumus yang sama dengan nomor 1 ya teman-teman. V sama dengan lambda per period. Rumus yang ini ya teman-teman ya. Dan maunya soal adalah meter per second. Jadi ini dirubah ke meter, adalah 0,2 meter ya, dibagi 100. 20 bagi 100 0,2 meter. 0,2 dibagi 4, dapatnya adalah berapa teman-teman? 0,2 dibagi 4 itu adalah 0,05 meter per second. Gitu, kok bisa? Oh, ini yang teman-teman mungkin masih agak bingung. Ini bisa kita tuliskan itu bisa dikalikan 10 dulu ya. Dikali 10 menjadi 2 per 40. Atas kali 10 jadi 2, bawah kali 10 dapat 40. Dan kita peroleh di sini 2 dibagi 4 itu bisa sederhanakan 1 per 20, oke. Dan 1 per 20 itu ya 0,05 meter per second ya teman-teman ya. Itu ya, ini jawabannya. Itu untuk nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman ya. Sebuah pegas lingki digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak 2 rapatan 40 cm. Oke, ini ya, jarak 2 rapatan itu adalah 40 cm. Kita kasih tanda dulu. Jika cepat rambat gelombang 20 meter per second, berarti V sama dengan 20 meter per second.
maka panjang gelombang dan frekuensi yang ditanyakan adalah panjang gelombang berapa dan frekuensi sama dengan berapa. Nah teman-teman, kita ilustrasikan dulu. Jadi kalau longitudinal itu adalah ini ada rapatan, terus regangan, terus rapatan lagi, terus regangan lagi. Oke, sebentar. Terus rapatan lagi, terus regangan lagi. Ya, gini ya teman-teman, kira-kira. Oke, sudah. Nah, yang disebut dengan satu buah gelombang itu adalah satu buah rapatan ditambah dengan satu buah regangan. Ini satu buah lambda tuh segini. Ya, satu buah panjang gelombang tuh segini teman-teman. Satu buah rapatan, yang ini rapatan, yang ini regangan. Ya, semacam itu. Nah, terus di soal diinformasikan kalau jarak dua rapatan terdekat adalah 40 cm. Jadi jarak dua rapatan terdekat tuh dari sini ke sini. Nah, di situ diinformasikan berarti di sini itu sama dengan lambda, teman-teman. Lambdanya adalah 40 cm tersebut. Kenapa semacam itu? Jadi jarak dua rapatan terdekat itu berarti di sini dia ngambil, saya rubah dulu warnanya. Berarti dia ngambil ini setengahnya dari rapatan dan di sini juga setengahnya rapatan, sehingga rapatan sini dan rapatan sini itu menjadi setengah lambda dan ini setengah lambda, sehingga totalnya adalah satu gelombang. Begitu ya teman-teman. Jadi yang 40 cm itu adalah lambda, dan kalau kita rubah ke dalam meter itu adalah 0,4 meter. Kita dapat ini lambda, dapat ya, ini udah terjawab. Berikutnya frekuensi. Nah, kita pakai rumus yang ini teman-teman ya. Yang ini kita punya V sama dengan lambda kali F, dan F sama dengan V per lambda. Udah kita masukkan nilainya. Nah, V nya 20, lambdanya 0,4 sama dengan 200 per 4 dikali 10 ya teman-teman. 200 dibagi 4 itu adalah 50 Hz. Oke. Ini untuk jawaban soal nomor 3. Kita lanjut ya teman-teman ya. Soal nomor 4. Tentukanlah frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi jika panjang gelombangnya adalah 20 meter. Oke, lanjut. Kita tulis lambda sama dengan 20 meter. Oke, 20 meter. Dan cepat rambat bunyi sekian itu 400 ya. V sama dengan 400 meter per second. Ini ya teman-teman. Berikutnya frekuensi ya yang ditanyakan ya tadi ya. Ini tentukanlah frekuensi dan periodenya. Oke. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi juga, bahwa F lambda kali F itu sama dengan V, dan F sama dengan V per lambda. V-nya adalah 400 dan lambdanya 20. Cukup gampang ya teman-teman. Jadi F sama dengan 40 bagi 2 itu adalah 20 Hz. Dan periode kita bisa cari dari rumus yang ini, 1 per F aja lah biar gampang. Berarti 1 per 20 dan itu sama dengan 0,0 enggak cukup, sama dengan 0,05 second. Oke, itu periodenya. Oke, nomor 1 sudah terjawab, nomor 4 sudah terjawab. Selanjutnya nomor 5. Sebuah kapal mengukur kedalaman laut dengan menggunakan perangkat suara. Jika bunyinya ditembakkan ke dasar laut, bunyi pantul akan diterima setelah 15 detik.
Jadi pertama T yang kita sudah tahu ya, itu 15 second. Terus tentukan kedalaman laut tersebut. Jika cepat lambat bunyi berarti V sama dengan 2000 meter per second. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kedalaman laut. Nah, dari rumus S per T, V sama dengan S per T, kita dapat kalau H itu sama dengan jarak dan sama dengan V kali T, dan itu kita punya V-nya adalah 2000, T-nya adalah 15. Tapi teman-teman, 15-nya harus dibagi 2. Ya, harus dibagi 2. Kenapa semacam itu? Jadi ilustrasinya gini, kira-kira ini kapal ya, kapal layar. Terus dia mengirimkan sinyal suara ke dasar air laut, ke dasar lautnya. Setelah itu dia balik lagi si suaranya tersebut. Nah, itu ditempuh dalam 15 detik. Jadi 15 detik itu bolak-balik. Sehingga kalau 15 detik langsung dipakai di rumus, itu sama dengan mengukur 2 kali kedalaman air laut. Makanya waktunya harus dibagi 2, 15-nya harus dibagi 2 ini. Ya. Enggak harus 15-nya sih, gini juga bisa nanti ya, ini jadi 1000. Jadi 1000 kali 15 berarti 15.000 meter. Ini kedalaman air lautnya ya teman-teman, 15.000 meter. Kalau diminta dalam kilometer itu berarti ya 15 kilometer. Dalam banget. Oke ya, ini untuk soal yang nomor 5 ya. Selanjutnya soal nomor 6 teman-teman. Rubah dulu warnanya. Gelombang merambat di tali dalam waktu 0,5 detik terjadi 3 bukit dan 3 lembah gelombang. Oke, kita ilustrasikan. Oke, gelombang semacam ini ya, yang transversal. Oke, terlalu banyak, udah cukup. Oke, gelombang merambat di tali dalam waktu 0,5 detik terjadi 3 bukit dan 3 lembah. 3 bukit ini dan 3 lembah. 3 lembah ya. Nih 3 bukit, 1, 2, 3. 3 lembah, 1, 2, 3. Oke. Jadi segini sampai segini itu waktunya adalah 0,5 second. Terus jika jarak antara dua puncak gelombang 40 cm, jarak antara dua puncak gelombang. Jadi di sini puncaknya, di sini puncak juga. Nah, segini ya. Itu adalah 40 cm. 40 cm. Cepat lambat bunyi V ya sama dengan apa yang tanyakan ini? Sama dengan berapa? Nah, teman-teman, pertama kita cari frekuensi. Bolehlah kita cari frekuensinya dulu. Frekuensi sama dengan N per T. N-nya di sini teman-teman. Ini 1. Ini 1 dan ini 1. Jadi ini ada 3 gelombang. Jadi ini 3, waktunya ternyata adalah 0,5. Dan ini berarti 30/5 sama dengan 6. Sama dengan 6 Hz. Oke. Berikutnya lambda. Lambda itu panjang satu buah gelombang. Dan di situ kita dapat ini. Ini 1 lambda ternyata 40 cm ini. Jadi lambda sama dengan 40 cm. Ya, 40 cm. Karena di sini ini 1 lembah dan 1 buah bukit gelombang ya ini. Ini digabung yang atas ini. Jadi 40 cm adalah panjang gelombang lambdanya. Dan kita dapat V, rumusnya adalah lambda kali F
masukkan aja lambdanya 40, F-nya adalah 6, dan dapatnya adalah berapa teman-teman? 240 ya, cm per second. Ya, cm per second. Nah, 240 ya teman-teman nih, 4 ini. Nah, kalau mau dirubah ke meter berarti dibagi 100 ya. Jadi kalau dalam meter 2,4 ya meter per second kalau dalam meter. Itu soal nomor 6. Lanjut nomor 7, satu lagi teman-teman ya. Gelombang merambat di air dalam 10 detik terjadi 5 gelombang. T-nya adalah 10 second. Terjadi 5 gelombang, berarti N-nya sama dengan 5. Di sini N-nya 5. Jika jarak antara dua puncak gelombang 4 meter, kita ilustrasikan lagi di sini. Gelombang kayak gini ya. Oke. Jika jarak antara dua puncak gelombang ini ke sini berarti. Saya ganti warna dulu. Oke. Puncak gelombang ya. Jaraknya adalah 4 meter. Nah teman-teman, seperti halnya soal yang nomor 6, ini adalah 1/4 lambda, ini 1/4 tambah 1/4 itu setengah, dan yang bawah di sini setengah. Jadi ini satu bukit dan satu lembah berarti ini juga lambda ya teman-teman ya, 4 meter. Cepat rambat gelombang adalah yang tanyakan adalah V. Ya. Kita sudah dapat lambda, kita bisa cari periodenya. Periodenya itu adalah T per N dan sama dengan 10 bagi berapa teman-teman? Bagi 5 ya, dan sama dengan 2 second. Dan selanjutnya mencari V atau cepat rambat gelombangnya sama dengan lambda per period, dan ini adalah 4/2, dan kita dapat jawabannya adalah 2 meter per second. Oke teman-teman, ini jawabannya untuk yang nomor 7 ya. Silakan difahami lagi. Kalau teman-teman boleh, kalau teman-teman mau untuk lebih paham lagi, boleh di pause, misalnya difahami dulu, nanti di play lagi, ataupun teman-teman jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat ya teman-teman. Oke, kayaknya cukup untuk sesi ini. Nanti kan kita akan lanjut lagi untuk soal-soal berikutnya. Terima kasih.